Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Puspadewi dan teman saya Mela Andeni. Kami dari kelas 3A Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini kami akan membahas materi mengenai biaya dalam mata kuliah Teori Akuntansi yang diampu oleh Ibu Salmia SPD MPDE. Di dalam akuntansi tentunya kita tidak asing lagi dengan kata biaya. Tahukah kamu apakah itu biaya? Biaya merupakan sebuah elemen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan. Biaya didefinisikan sebagai suatu sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata biaya ialah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu. Arti lain dari biaya ialah ongkos. Menurut Mulyadi, pengertian biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang dikeluarkan dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Manfaat dari biaya itu sendiri ialah menyediakan salah satu informasi yang diperlukan dalam mengelola sebuah perusahaan, yaitu untuk merencanakan dan pengendalian laba, penentuan harga pokok dan jasa, serta sebagai pengambilan keputusan. Biaya dibagi menjadi 4 unsur. Yang pertama, biaya merupakan sumber ekonomi. Yang kedua, diukur dalam satuan uang. Yang ketiga, yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Dan yang keempat, berguna untuk tujuan tertentu. Biaya digolongkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, objek pengeluaran. Yang kedua, fungsi pokok dalam perusahaan. Yang ketiga, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Yang keempat, perilaku biaya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan, dan yang kelima, jangka waktu manfaatnya. Jenis-jenis biaya. Berdasarkan metode pembebanan biayanya, Kuswadi mengklasifikasikan jenis-jenis biaya ke dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang langsung dibebankan pada objek atau produk, misalnya bahan baku langsung, upah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi, biaya iklan, ongkos angkut, dan sebagainya. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang sulit atau tidak dapat dibebankan secara langsung dengan unit produksi, misalnya gaji pimpinan, gaji mandor, biaya iklan untuk lebih dari satu macam produk, dan sebagainya. Biaya tidak langsung disebut juga biaya overhead. Kuswadi juga menggolongkan biaya berdasarkan pola perilaku biaya, yaitu yang pertama, biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tetap atau tidak berubah dalam rentang waktu tertentu, berapapun besarnya penjualan atau produksi perusahaan. Contohnya adalah biaya sewa gedung, gaji karyawan, pajak, biaya asuransi, biaya pembayaran pinjaman, dan sebagainya. Yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang dalam rentang waktu dan sampai batas-batas tertentu jumlahnya berubah-ubah secara proporsional. Yang ketiga, biaya semi variabel adalah biaya yang sulit digolongkan ke dalam kedua jenis biaya tersebut atau tidak termasuk ke dalam biaya tetap atau biaya variabel. Jenis-jenis biaya berdasarkan pola perilakunya menurut Charter Yusri yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas bisnis meningkat atau menurun. Biaya tetap bernilai tetap dalam rentang aktivitas yang relevan. Di luar rentang aktivitas ini, biaya tetap dapat berubah nilainya. Contohnya adalah beban penyusutan, beban sewa, dan beban asuransi. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost adalah biaya secara total meningkat secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas perusahaan. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya perlengkapan kantor. Yang ketiga, biaya semi variabel adalah biaya yang memperlihatkan baik karakteristik biaya tetap maupun biaya variabel. Alasan pengklasifikasian biaya ke dalam biaya semi variabel antara lain adalah karena adanya pengaturan minimum yang diperlukan untuk memelihara kesiapan operasi perusahaan atau berdasarkan objek pengeluaran dikelompokkan ke biaya tetap dan variabel secara bersama-sama. Biaya juga dapat digolongkan berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Mulyadi menjelaskan, penggolongan biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan menjadi 3 kategori. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk setengah jadi atau produk jadi.
Biaya ini dapat dikaitkan langsung dengan produk yang diproduksi perusahaan. Biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya perlengkapan kantor. Yang kedua yaitu biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikaitkan dengan kegiatan pemasaran produk yang diproduksi perusahaan kepada konsumen. Biaya pemasaran ini terdiri dari biaya iklan, biaya promosi, biaya gaji bagian pemasaran, dan biaya contoh atau sampel. 3. Biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk perusahaan. Contohnya yaitu biaya gaji bagian akuntansi dan biaya fotokopi. Baiklah, itu tadi penjelasan materi mengenai biaya dari kami. Semoga ilmu yang kami berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.